Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan wa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudillu bihi illal fasiqin. Shadaqallahu alazim. Para bapak dan ibu-ibu serta jamaah rahimakumullah, bersyukur rasanya pagi ini kita masih dipercaya oleh Allah untuk hadir di masjid ini untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kehadiran kita di masjid ini pada waktu subuh sangat mahal harganya dipandang karena kita masih dipercaya sama Allah, maka tidak ada cara lain kecuali kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan pagi ini kita awali dengan kebaikan, dan salah satunya adalah sama-sama amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat betul motivasi yang sering saya sampaikan ketika pagi, dan pernah juga kita sampaikan di masjid ini. Kata Nabi, salasun kafarat. Mungkin bapak-bapak masih ingat ya. Ada 3 yang bisa menghapuskan dosa. 3 pekerjaan kecil, simple, tanpa biaya, tanpa energi tinggi, tapi mampu menghapuskan dosa. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah isbahul wudu fis sabarat. Ya. Saya kira bapak-bapak masih ingat ya, ibu-ibu. Apa itu? Menyempurnakan wudu pada saat situasi sangat dingin. Jadi Allah betul-betul memberikan penghargaan kepada bapak, ibu, dan kita semua yang memaksakan diri menyempurnakan wudu pada saat sedang dingin-dinginnya, sedang lelap, sedang ngantuk, sedang capek, sedang lelah, tapi kita memaksakan diri untuk menyempurnakan wudu. Maka kata Nabi, air wudu yang mengalir pada wajah dan tangan kita itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Nah, ini pekerjaan simple, tapi memang efeknya mampu menggugurkan dosa. Ini sebagai pengantar aja ya, untuk memotivasi kita bahwa kehadiran kita di masjid ini betul-betul dihargai sama Allah, dan Allah senang melihat kita semua. Dan yang kedua, 3 yang menyebabkan menggugurkan dosa itu adalah naklul aqdam ilal jamaat. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa itu? Melangkahkan kaki dari rumah ke tempat berjamaah. Jadi lagi-lagi Allah memberikan penghargaan melalui nabinya bahwa kaki yang bergerak dari rumah untuk datang ke masjid ini secara istiqomah berjamaah, itu langkah kaki kita itu penggugur dosa-dosa kita ya. Ini kan luar biasa Pak. Jadi lagi-lagi tidak ada ruginya kita datang ke tempat ini, justru cara terbaik untuk menggugurkan dosa kita. Jadi langkah dari rumah sampai datang ke masjid, berapa langkah itu dihitung oleh Allah sebagai penggugur dosa. Tapi ini bagi yang punya dosa. Kalau bapak ibu kayaknya nggak ada dosanya. Kalau nggak ada dosanya ya. Nah, jadi luar biasa Pak. Ini Nabi yang bicara betapa hebatnya langkah kecil kita ke tempat ini sebagai bagian dari cara kita menggugurkan dosa. Nah, yang ketiga apa? Kata Nabi, yang ketiga adalah intizarus salat ba'da salat. Ingat ya Pak ya. Apa itu? Menunggu kehadiran waktu sholat setelah selesai sholat. Maksudnya apa?
Jadi ada rasa rindu gitu. Begitu sholat subuh tadi Bapak Ibu laksanakan, mungkin jauh dalam lubuk hati kita akan mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan saya nanti ketemu lagi dengan sholat zuhur, ya Allah. Selesai sholat zuhur, ya Allah, mudah-mudahan umur saya sampai sholat asar, ya Allah. Selesai sholat asar, ya Allah, mudah-mudahan saya diberi kesempatan nanti bisa sholat maghrib. Jadi dari waktu ke waktu sholat itu ada perasaan rindu. Itu penggugur dosa, Pak. Bayangkan itu. Belum sholatnya tuh masih merasakan intizar. Intizar itu kalau bahasa Arab artinya menunggu. Tapi saya terjemahkan merindukan waktu sholat setelah selesai sholat. Maka biasakan kalau ada suara azan itu kita bersyukur, Pak. Ya. Kadang-kadang kan yang nggak tahu kalau bapak-bapak, kalau saya kadang-kadang suka begitu, lagi bekerja, lagi sibuk, lagi bisnis, lagi di kantor, tiba-tiba ada suara azan, lagi rapat. Bukan kita mengatakan alhamdulillah, dalam hati kita, hati kecil kita mengatakan rapat baru dimulai udah azan lagi gitu. Ini subhanallah ya. Jadi menunggu kehadiran waktu sholat setelah selesai sholat itu penggugur dosa-dosa. Nah itu sebagai pengantar saja pagi ini ya, supaya kita tetap termotivasi bahwa datang di masjid di waktu subuh itu keren banget. Apalagi kalau yang datangnya anak-anak muda. Ini bapak-bapak ibu-ibu ini termasuk muda apa tua nih? Pernah muda ya. Soalnya ada hadis Nabi tuh Pak, anak muda yang ibadahnya jauh dari lebih hebat dari orang tua itu dapat perlindungan, ada suaka dari Allah nanti di hari kiamat. Nah, rata-rata yang di masjid itu di atas 50 ya. Mungkin karena sebentar lagi mau pulang. Nah, oke lah. Tema kita kali ini saya ingin membahas 10 hadis. Kalau nyampe ya, kalau enggak ya beberapa hadis saja. Yang terkait dengan kesalehan sosial. Jadi ada saleh pribadi, ada saleh sosial. Saleh pribadi itu apa? Bapak tadi sholat, puasa, baca Quran, zikir, itu soleh secara pribadi, untuk pribadi kepada Allah. Tapi itu ternyata tidak cukup membawa kita pulang ke surga. Harus ada kesolehan sosial, ya. Harus ada soleh sosial. Nah, kita kaji hadis ini. Kalau yang saleh pribadi udah banyak dikaji, kita kaji beberapa hadis yang terkait dengan kesalehan sosial, ya. Jadi kalau dalam bahasa agama itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Jadi nggak cukup Bapak cuma sholat untuk dapat surga, nggak bisa. Itu hablum minallah. Bapak harus hablum minannas. Kita harus hablum minannas. Apa? Berbuat baik pada sesama manusia. Ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Hubungan vertikal itu kita dengan Allah, hubungan horizontal itu kita sama pentingnya. Sama pentingnya. Ketika kita terlalu berat pada vertikal tapi mengabaikan yang horizontal, kita gagal jadi orang muslim. Apalagi ketika kita bagus dengan horizontalnya tapi dengan vertikalnya tidak terbangun dengan baik, juga gagal. Jadi Islam itu mengajarkan balancing, keseimbangan. Dengan Allahnya harus baik, dengan sesamanya harus baik. Nah kalau dengan Allah mungkin dalam kesempatan lain Bapak-bapak sudah dapat kajian. Saya ingin membacakan beberapa hadis mana saja yang terkait dengan kesalehan sosial. Yang pertama ada satu hadis Nabi, populer hadisnya, pasti Bapak Ibu hafal di luar kepala. Maksudnya ada di buku gitu ya, di luar kepala. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini populer hadis ini, sahih. Ya. Apa kata Nabi? Manusia terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat pada banyak orang. Maka Bapak Ibu, setiap kali Bapak doa selesai sholat, selipkan doa kalimat yang mengatakan, kalau nanti Bapak pergi ke Mekah atau umroh haji di Mekah Madinah, ada tempat terbaik. Salah satu doa yang panjang itu selipkan doa seperti ini. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang memberi manfaat pada banyak orang.
Kadang-kadang kita berdoa hanya untuk diri sendiri. Ya Allah minta diampuni, ya Allah minta diberikan rezeki, ya Allah minta diberi sehat. Tapi pernahkah kita berdoa pada Allah, ya Allah jadikan aku sebagai orang yang bisa memberikan manfaat pada banyak orang lain. Karena ini keseimbangan. Sholatnya bagus, ngajinya bagus, ya, zikirnya juga kuat. Tapi kalau tidak bisa memberi manfaat pada banyak orang lain, bahkan sebaliknya membuat orang lain terluka, maka kita jadi persoalan keislaman kita. Maka kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat pada banyak orang. Pikirannya, gagasan-gagasan cerdasnya, ya, kemudian energi tenaganya, kalau bisa uangnya, ilmunya, bisa memberikan orang lain merasa manfaat dengan kehadiran. Saya yakin bapak-bapak punya spek sendiri ya, hidupnya memberi manfaat pada orang lain. Oh, saya kan sudah memberi manfaat kepada siapa? Kepada istri saya, kepada anak saya, memberi makan, memberi rezeki, atau memberi nafkah. Oh, itu bukan orang lain, Pak. Itu kewajiban. Ya. Jadi gimana? Ciptakan ruang dan energi dalam pikiran kita untuk diberikan pada orang lain yang bukan saudara kita. Khairun nas anfa'uhum. Enggak kenal kita dengan orang itu, tapi kita berikan manfaat. Saya seringkali berbagi sama ya jamaah-jamaah di tempat lain, ibu-ibu terutama. Pernahkah kita keluar dari rumah mau pergi lalu melihat ada orang lain yang sedang bekerja, mencari nafkah dengan gerobaknya yang begitu berat, dia mengais rezeki dengan berat. Mungkin kita tidak sempat turun karena kita bawa mobil untuk memberikan uang, tapi apa yang bisa kita lakukan? Doakan orang yang kita temukan itu dengan kata-kata, ya Allah mudahkan rezeki orang yang sedang bekerja ini. Jadi kalimat doa yang kita lantunkan secara tulus kepada orang yang sedang bekerja di depan kita, itu bagian dari cara kita berbagi pada orang lain. Mungkin karena uang agak susah misalnya, atau berhenti karena kondisi kendaraannya susah. Setidaknya kita berdoa. Pernahkah kita keluar dari rumah melihat ada orang kesusahan di pinggir jalan sedang mengais rezeki, lalu kita mengirimkan doa kepada Allah, ya Allah mudahkan rezeki kepada orang yang sedang di pinggir jalan ini, agar dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Doa terbaik yang dilakukan dengan tulus, ya, itu luar biasa, Pak. Itu bagian dari cara kita memberi manfaat pada orang lain. Kalau syukur-syukur bisa energinya, syukur-syukur bisa uangnya, syukur-syukur bisa hartanya, kita datang kita berikan. Karena kata Nabi begitu, orang yang terbaik, orang yang memberi manfaat pada banyak orang. Ya, bapak-bapak yang menjadi pengurus DKM harus merasa bangga, Pak. Apa? Allah menugaskan kita agar kita memberikan manfaat pada banyak orang lain. Jadi imam, jadi khatib, jadi petugas, atau jadi apapun, itu cara kita untuk memberikan manfaat pada orang lain melalui apa yang sedang kita jalani, apapun bentuknya. Subhanallah, Pak, luar biasa. Jadi hadis ini sangat populer, makanya di dalam banyak riwayat hampir 99% kira-kira begitu, hidupnya Nabi itu hanya untuk orang lain, Pak. Bahkan di detik-detik terakhir menjelang wafatnya, sering saya ceritakan, yang dipikirkan kita itu, Pak. Jadi hampir semua waktu yang dimiliki oleh Nabi itu pengabdian pada orang lain. Kalau urusannya dengan Allah udah pasti. Tapi secara sosial Nabi Muhammad itu sangat concern, sangat komitmen untuk memberikan yang terbaik pada banyak orang. Cintanya pada sesama luar biasa. Kondisinya kritis, menjelang wafat, Israel sudah di depan, ya, detik-detik terakhir mau meninggalkan dunia, gak pernah mikirin apapun. Nabi hanya ingin memberikan cintanya pada sesamanya. Ketika Israel mengatakan, ya Rasulullah, dicabut nyawa itu sakitnya luar biasa. Sampai Nabi kan menangis, Pak, meneteskan air mata. Wahai Israel, kalau memang dicabut nyawa itu sakitnya luar biasa,
tolong jangan kau timpakan kepada jamaah Masjid Darul Muslimin. Kira-kira begitu ya. Itu Nabi menjelang wafatnya memang tidak menyebut Darul Muslimin karena dulu belum ada. Yang disebut oleh Nabi, tolong jangan kau timpakan rasa sakit dicabut nyawa itu kepada umatku. Kata Nabi apa? Biar aku saja yang sakit, aku yang menanggung semua rasa sakit ketika orang dicabut nyawa. Dan memang ternyata benar Pak, dicabut nyawa tuh sakitnya luar biasa. Dan kemudian ada garansi dari Allah, memang ada orang-orang tertentu yang dicabut nyawa itu sangat bahagia, ya. Tapi yang ingin kita sampaikan, di detik-detik terakhir Nabi mau wafat itu, yang dipikirkan kita, Pak. Yang dipikirkan apa maknanya? Hidupnya hanya untuk dipersembahkan pada orang lain. Maka bersyukur bapak-bapak yang di komplek ini atau di rumah atau di kantor diberi tugas untuk melayani sesama. Itu adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan kualitas kesalehan sosial kita. Ya, kalau bapak-bapak masih pada bekerja di rumah sakit, bekerja di kantor, bekerja di pelayanan publik, terutama anak-anak muda, itu sering saya memberi motivasi. Ini cara cerdas untuk meningkatkan kualitas kesalehan sosial. Apalagi teman-teman kita yang jadi dokter, yang jadi perawat, yang jadi paramedis di rumah sakit, kemudian dia melakukan yang terbaik untuk memberikan pelayanan, itu surga banget Pak. Sampai saya menggambarkan, dulu pernah saya cerita, ada seorang perempuan yang memang ini dosanya tuh pendosa perempuan ini karena menjual diri. Tapi pada titik tertentu dia mendapat hidayah, bertobat sama Allah. Dalam petualangan pertobatannya dia berjalan, bertobat sama Allah, minta diampuni karena dosanya terlalu banyak. Ya, PSK kalau banyak sekarang, perempuan seks komersial, ya. Nah, pada titik tertentu dia bertobat dan mendapat hidayah, dia jalan minta supaya dosanya diampuni. Kemudian di tengah jalan dia sakit. Ya, masih ingat cerita ini ya? Tiba-tiba kira-kira 10 meter dari tempat dia sakit, dia melihat ada seekor anjing yang sakit Pak, kelaparan dan kehausan. Muncul empatinya. Jadi ada simpati, ada empati. Bedanya apa? Kalau simpati, ada orang sakit, ayo kita doakan mudah-mudahan yang sakit itu cepat sehat. Itu simpati. Tapi kalau empati, tidak hanya doa, dia datang memberikan yang terbaik, dia bantu, itu namanya empati. Nah si perempuan tadi ketika melihat seekor anjing yang kelaparan dan kehausan, muncul empatinya. Padahal dia sakit Pak. Dalam kondisi sakit dia berdiri, berusaha mencarikan air, dalam kondisi tertati-tati sampai dia menemukan oase. Oase itu sumur air yang ada di padang pasir. Tapi karena sumurnya udah dalam, susah ngambilnya, disobek selendangnya, dijadikan tali, kemudian sepatunya dilepas untuk dijadikan timba, ember untuk mengambil air. Coba apa pentingnya seorang yang lagi sakit harus menolong seekor anjing, yang apa maknanya seekor anjing? Tapi empatinya muncul gitu ya. Dia ambil air itu, kemudian pelan-pelan, ya perlahan-lahan dia jalan dengan membawa air yang dari sepatunya itu, kemudian diberikan pada seekor anjing, dan anjing pun meminum air itu, dan kemudian anjing itu lari sehat kembali, tidak haus lagi. Bersamaan dengan anjing lari, perempuan itu meninggal karena sakit. Apa yang menarik? Nabi mengatakan, informasi ini sampai kepada Nabi, perempuan itu masuk surga karena dia punya empati pada orang lain. Jadi kesalehan sosial, walaupun mungkin dunia kita kelam di masa lalu, karena perbuatan kesalehan sosial yang dilakukan secara tulus dan totalitas, itu merubah nasib kita menjadi orang yang diampuni sama Allah. Sampai Nabi mengatakan perempuan itu masuk surga karena dia punya empati pada seekor anjing. Nah, saya ini sampaikan juga ke teman-teman dokter itu waktu itu. Saya bilang kalau perempuan itu
mengobati dan melayani seekor anjing, bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi dokter, yang dilayani siapa? Pasien, manusia, lebih mulia daripada anjing. Berarti peluang-peluang surganya itu luar biasa. Makanya kalau orang didasari agama yang benar, Pak, berbuat kebaikan untuk orang lain, itu nilainya surga banget. Cuman kadang-kadang kan kita nggak ngerti agama, jadi seolah-olah pekerjaan itu pekerjaan rutinitas. Tapi kalau diniati oleh bagian dari ibadah kita kepada Allah secara sosial, maka itu adalah surga. Nah, makanya kata Nabi, kembali kepada ayat ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat pada orang lain. Mari bapak-bapak, di usia-usia yang kita sudah tidak muda lagi ini, setidaknya siapkan ruang dalam jiwa kita untuk bisa memberikan orang lain senang, bisa membuat orang lain manfaat dengan kehadiran kita. Ada nggak orang yang kehadirannya membuat orang lain tidak senang, Pak? Ada ya? Nggak ada di sini ya. Kadang-kadang ada orang kehadiran itu membuat orang nggak nyaman. Ini bermasalah, Pak. Tapi ada orang yang kehadirannya itu menebarkan kedamaian, membuat orang bahagia. Seperti Nabi itu, kehadirannya itu membuat aura kedamaian pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau bisa disimpulkan, ukuran kemuliaan seseorang dalam Islam adalah kontribusi dan manfaat sosialnya kepada sesama. Jadi mulia bukan hanya sholat, mulia bukan hanya baca Quran, mulia bukan hanya zikir, tapi ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah, seberapa jauh dia memberikan kontribusi sosial kepada orang lain, yang itulah yang disebut dengan kesalehan sosial. Ada satu hadis dari Nabi, hadis lain, kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Luar biasa. Apa maknanya? Amal yang paling dicintai sama Allah, kata Nabi, idkhalus surur ala qalbil mu'min, menghadirkan rasa bahagia kepada hati sesama mukmin. Jadi ketika kita mampu menghadirkan rasa bahagia kepada sesama manusia, ya, siapapun mereka tentu, dengan kita mampu membahagiakan hati mereka, itulah amal yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari bapak-bapak, kita bentuk karakter kita menjadi orang yang bisa memberikan manfaat pada banyak orang. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, Nabi bersabda, matanya begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini kesalehan sosial yang kedua. Apa maknanya? Tidak disebut orang itu beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau dalam Islam itu, Pak, sesama muslim itu ibarat satu tubuh. Kalau Bapak keluar dari masjid lalu kakinya kesandung batu misalnya, jangan sampai, Pak, ini contoh aja, sampai berdarah. Kira-kira mulutnya bilang apa, Pak? Bapak kesandung batu berdarah, mulutnya bilang apa, Bu? Ada nggak yang bilang rasain kamu, ya? Makanya kalau jalan tuh yang benar, mulutnya bilang begitu, berarti tidak punya empati. Nggak mungkin mulut akan berkata begitu. Pasti ketika kaki kita tersandung batu dan berdarah, mulut pun akan mengatakan kesedihan. Maknanya apa? Bahwa antar sesama muslim itu ibarat satu tubuh. Ketika ada yang sakit, maka kita merasakan empati. Saudara-saudara kita yang sekarang terkena bencana itu, Pak, luar biasa ini, ya. Sedikit saya membahas tentang bencana. Dalam beberapa tema-tema kajian kita, saya membahas tentang
perspektif Islam mengenai bencana dari berbagai sudut, Pak. Tentu dari Islam ya. Kalau bencana itu kan pertama bisa karena faktor fisik, bisa faktor non fisik. Jadi pemicu terjadinya bencana itu bisa karena fisik, contohnya fisik, ya kerusakan yang dilakukan oleh manusia, itu terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di muka bumi, di darat dan di laut, itu karena sebab pemicunya adalah tangan manusia. Itu Allah sudah clear menyampaikan informasi 14 abad yang lalu bahwa kerusakan yang terjadi di ekologi kita, di darat, di laut, di gunung, dimanapun, pemicu utamanya kata Allah, bima kasabat aydin nas. Eksploitasi, penebangan hutan yang tidak terkontrol, dan seterusnya. Itu fisik. Tapi ternyata ada bencana itu disebabkan oleh faktor non fisik, Pak. Maknanya apa? Ada karakter-karakter manusia yang berkorelasi terhadap munculnya bencana. Ini ada dalam hadis Nabi. Nabi bilang begini, salasun muhlikatun. Ini sambungan dengan hadis yang tadi bacakan di awal. Ada 3 yang menyebabkan terjadinya bencana. Ada 3 karakter manusia yang berpotensi memicu terjadinya bencana alam. Nabi yang bilang. Yang pertama apa? Ini sekedar tambahan kajian aja. Yang pertama apa? Yang pertama kata Nabi, syukhun muta'un. Syukhun muta'un itu artinya kebahilan yang diperturutkan. Kalau bahasa sekarangnya sih penyakit individualistis. Jadi kalau dalam sebuah komunitas, dalam sebuah masyarakat sudah terjangkit penyakit hanya memikirkan diri sendiri, tidak punya care pada orang lain, tidak punya kepedulian pada orang lain, manusia cenderung individualism, maka kata Nabi, itulah pemicu terjadinya bencana. Salasun muhlikat. Alhamdulillah bapak-bapak di sini tidak individualistis ya. Salah satu buktinya pagi-pagi udah disiapkan sarapan pagi. Ngaji di mana lagi Pak? Udah dapat ilmu, dapat makan ya. Walaupun sambil ngantuk tetap dapat makan Pak. Yang ngantuk dapat makan nggak Pak? Coba ya. Gak apa-apa Pak, tenang aja, santai ya. Yang ngantuk gak apa-apa. Nah, jadi pemicu terjadinya bencana disebabkan oleh karakter manusia. Kalau orang sudah individualistis, orang hidupnya mikirin diri sendiri, itu hancur secara pribadi maupun hancur secara sosial. Hati-hati Pak. Jadi orang yang tidak punya ruang untuk memikirkan orang lain, tadi kaitan dengan hadis yang pertama, itu pemicu bencana. Individualistis. Masyarakatnya sudah tidak peduli lingkungan, tidak peduli alam, tidak peduli kepada sesama dan sebagainya, ya. Itulah pemicu bencana. Yang kedua, apa kata Nabi? Karakter yang menyebabkan pemicu bencana adalah i'jabul mar' binafsi. I'jabul mar' binafsi itu artinya apa? Kalau bahasa kitanya sih arogan. Arogan itu bahasa Cirebonnya apa Pak? Ya, Ibu apa Bu arogan Bu? Sombong, betul. Jadi sombong itu pemicu bencana Pak. Itu clear tuh 14 abad yang lalu Nabi mengatakan ketika manusia sudah berlaku sombong di muka bumi, maka pasti akan muncul bencana. Iblis sering saya ceritakan, kenapa terjadi bencana seumur-umur? Kan diusir dari surga sampai hari kiamat itu bencana bagi iblis. Makhluk yang tadinya paling taat diciptakan oleh Allah jauh sebelum Adam, loyalitas dan kesetiaannya pada Allah luar biasa, kerjanya hanya ibadah, tiba-tiba kemudian diusir dari surga hanya karena apa? Itu kan iblis nama aslinya Azazil. Azazil.
ratusan tahun sebelum Adam udah diciptakan oleh Allah, dan dia kerjanya cuma ibadah sama Allah. Tapi begitu Allah ciptakan Adam, Allah panggil ribuan jutaan malaikat, lalu kata Allah, ya malaikat sujud kamu kepada Adam. Iblis juga sujud. Ternyata malaikat semua sujud, walaupun awalnya protes. Malaikat sujud, Pak. Kan malaikat protes tuh. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsikud dima. Ya Allah, kau menciptakan manusia tuh kerjanya merusak di muka bumi. Allah kan marah itu. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu dari kalian, malaikat, kan gitu. Maka kemudian ketika dites kemampuan fit and proper test, ya, malaikat diuji oleh Allah, suruh menyebatkan nama-nama di dalam surga, mereka nggak sanggup. Lalu mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Nah, kemudian malaikat pun sujud. Singkat cerita, iblis nggak mau. Muncul kemurkaan Allah. Kenapa kamu nggak mau sujud sama Adam? Kata Allah, ya Allah, aku diciptakan darimu, olehmu dari api, sedangkan tanah diciptakan, Adam diciptakan dari tanah. Aku jauh lebih unggul daripada Adam. Kalau bahasa kitanya, aku lebih senior daripada Adam. Nah, di situ Allah murka dan diusir dari surga. Maka bencana seumur umur menimpa iblis karena kesombongan. Fir'aun, apa yang kurang dari Fir'aun, Pak? Fir'aun itu punya pasukan tempur terkuat di zamannya, peradabannya maju, ekonominya kuat, pengaruhnya kuat, nggak ada pak tandingannya, hebat sekali itu Fir'aun. Tapi kemudian diberikan bencana oleh Allah, masuk ke dalam laut ketika mengejar Nabi Musa, pasukan tempur terbaiknya tenggelam semua dan dia pun tenggelam. Bencana, kenapa? Sombong. Sombong itu menghadirkan bencana, Pak. Korun, pernah dengar korun, Pak? Korun itu simbol kekayaan, uangnya nggak berseri, Pak. Ya, makanya ada istilah harta karun, ya. Itu sebenarnya nama orang itu. Korun, kekayaannya tak terbatas, kemudian dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Sombong. Jadi kalau dalam sejarah, orang-orang sombong itu memicu bencana. Kaum Samud, kaum Ad, yang dulu pernah membangun peradaban tinggi pada masanya, bukit-bukit dibikin menjadi villa-villa mewah, kira-kira begitu ya. Peradabannya tinggi, hebat-hebat, tapi kemudian dihancur lantakkan oleh Allah. Kenapa? Sombong. Maka sebenarnya ketika sekarang ada bencana terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, atau di beberapa tempat, kalau pendekatan perspektif agama, boleh jadi ada komunitas-komunitas tertentu yang arogansinya sudah nggak ketulungan, kesombongannya. Di negeri ini ada orang yang sombong nggak, Pak? Kalau di masjid ini nggak ada lah ya. Ini negeri ini pemicu bencana tuh ada orang-orang yang arogan. Dan yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagai tambahan wawasan saja. Yang ketiga kata Nabi, yang membuat pemicu terjadinya bencana itu adalah hawan muttaba. Hawan muttaba itu bahasa Arab, bahasa kitanya mengikuti hawa nafsu, atau bahasa yang lebih kerennya hedonisme. Hedonisme itu apa? Keserakahan. Materialisme untuk mengeruk kekayaan tanpa ada kendali, penebangan hutan untuk kepentingan ekonomi yang kuat bagi kelompok-kelompok tertentu, itu yang disebut dalam bahasa Arab hawan muttaba. Dan kata Nabi, muncul muhlikat. Muhlikat itu bencana. Jadi terjadinya bencana 14 abad yang lalu oleh Nabi diperkirakan salah satu faktornya yang ketiga adalah terjadinya orang yang serakah melakukan eksploitasi untuk kepentingan ekonomi, maka muncul bencana. Terlepas dari bagaimana bencana itu, berdasarkan hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta, kalau bahasa kitanya, tidak beriman seseorang kecuali dia mencintai saudaranya yang terkena bencana sebagaimana dia mencintai dia. Mohon maaf Pak, sampai hari ini situasi Aceh dan Sumatera masih sangat mengerikan Pak. Bapak ada listrik hari ini, masjidnya bersih, indah. Di sana sudah tidak ada lagi Pak. Dan itu recovery-nya butuh beberapa tahun, tidak 1-2 bulan Pak, karena hancur semua Pak.
lebih dahsyat dari kehancuran tsunami pada tahun 2004 kalau nggak salah, ya. Hancur masjid semuanya, terkena lumpur semua. Quran hancur, listrik nggak ada. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa. Jadi memang suasananya luar biasa. Dan kalau dalam pandangan agama itu kan, kalau bencana itu bisa 3 kemungkinan. Yang pertama apa? Musibah itu bisa berupa ujian bagi orang-orang yang soleh. Di Sumatera, di Aceh, di beberapa tempat banyak orang soleh, tapi dihancurkan semua sama Allah. Berarti apa? Ketika musibah menimpa orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka berarti itu merupakan ujian untuk meningkatkan kualitas derajatnya di sisi Allah. Habis semua, Pak. Saya ingat tahun 2004 di masjid pagi hari jam 9 sedang ngaji, Pak, sedang mengkaji Quran. 26 Desember tahun 2004, tiba-tiba air tingginya seperti pohon kelapa menerjang masjid yang isinya lagi pada ngaji, Pak. Habis semua orang-orang soleh dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Ingin meningkatkan kualitas. Jadi kadang musibah itu cara Allah untuk meningkatkan kualitas derajat seseorang. Jadi kalau bapak-bapak rajin ke masjid, ibadahnya rajin, ngajinya rajin, tapi diberi musibah, diberi sakit, diberi bangkrut ekonominya, itu cara Allah untuk meningkatkan derajat kita, bukan kebencian. Karena tidak ada keputusan Allah yang salah, ya, tidak ada keputusan Allah yang salah. Bahkan keputusan bencana pun itu keputusan Allah yang terbaik bagi orang-orang yang soleh. Jadi pertanyaannya, apakah ada orang-orang baik dikenai musibah? Banyak, Pak. Saya pernah cerita dulu, Nabi Ayub itu orang soleh bukan, Pak? Soleh. Nabi Ayub itu orang soleh, dekat dengan Allah, kekayaannya banyak, rajin ibadahnya, Rasul. Diuji dengan bencana apa? Bangkrut bisnisnya, panen gandumnya gagal, emas peraknya habis, ternak sapinya mati semua, jatuh miskin Nabi Ayub, ya, padahal orang soleh. Terus bukan hanya itu, diberi sakit, kan? Seperti pernah kita ceritakan, sakitnya Nabi Ayub itu mengerikan, Pak. Rontok semua kulit-kulitnya, daging-dagingnya, semua ada belatungnya. Berapa lama? 17 tahun. Orang soleh, orang baik, taat sama Allah, diberi musibah sama Allah. Artinya apa? Allah sedang menaikkan derajat orang. Nah, yang pertama, jadi kalau ada musibah menimpa orang soleh, berarti ujiannya apa? Musibah itu ujian. Yang kedua, musibah itu bisa berupa teguran. Untuk siapa? Yang sudah lalai, sholat sudah mulai telat-telat gitu ya, ngaji sudah mulai jarang, baca Quran jarang disentuh, lalu Allah berikan musibah, Pak, jatuh sakit, jatuh miskin, ekonominya bangkrut. Itu berarti teguran, teman. Nah, di Sumatera itu ada berupa ujian, ada berupa teguran, ada orang lalai, Pak. Dan yang ketiga, yang paling ngeri, musibah itu bisa berupa azab. Ketika apa? Ketika orang sudah melakukan pengingkaran secara terang-terangan kepada Allah. Itu terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7. Tidak berbicara langsung, tapi maknanya itu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu menjaga lingkungan dengan cara bersyukur, maka lingkungan itu akan memberikan energi keberkahan kepadamu. La azidannakum itu maksudnya nanti akan menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru kepada orang yang merawat lingkungan dengan rasa syukur. Tapi wala in kafartum, kalau kau rusak lingkungan, kira-kira begitu, ya, inna azabila syadid, maka muncul bencana-bencana. Jadi yang ketiga bisa berupa azab. Yang mudah-mudahan sih itu berupa ujian buat kita sendiri. Jadi bapak-bapak yang sering ke masjid ngaji tapi diberi musibah, itu artinya sedang diuji, sedang dinaikkan derajatnya. Ada ayat dalam Quran, jangan kamu mengira akan masuk surga sebelum aku menguji sesuatu yang kadang-kadang di luar kemampuan. Itu Allah bilang. Jadi syarat untuk mendapatkan surga itu biasanya Allah menguji dengan rasa sakit, dengan bermasalah, dengan banyak hal.
Kembali kepada hadis ini, jadi yang kedua kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut orang beriman kecuali dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Yang ketiga, kata Nabi SAW, tabassamuk fi wajhi akhika sadaqah. Ini pekerjaan sederhana, Pak. Tersenyum dengan tulus di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Nabi mengatakan begitu, Pak. Mungkin uang kita terbatas, mungkin materi kita terbatas, mungkin kekayaan kita tidak banyak, tidak bisa bersedekah, padahal penting. Setidaknya kata Nabi, tersenyum pada orang lain yang membuat orang lain senang, itulah sedekah. Siapa tahu hari ini memang sedekah yang sedang dibutuhkan oleh saudara kita adalah senyum kita. Bapak Ibu suka cemberut nggak, Pak? Ibu-ibu suka cemberut nggak, Bu? Enggak ya? Ternyata dalam surat, Bapak baca tuh, abasa wa tawalla. Kalau sholat sehari berapa kali, Pak? Yang wajib 5. Kalau cemberut kita berapa kali sehari, Pak? Kalau cemberutnya kepada istri, kepada suami misalnya 10 kali, berarti sholat kita cuma 5 kali, tekor oleh cemberut yang 10 kali. Pertanyaannya, apa pekerjaan cemberut itu termasuk dosa? Dosa, Pak. Apa dalilnya? Jadi Nabi sedang memimpin rapat, bukan memimpin rapat, sedang melakukan rapat penting dengan pembesar-pembesar Quraisy untuk pembicaraan situasi politik lah gitu ya. Udah penting pertemuan. Tiba-tiba dari luar ruangan ada yang menutup pintu, orang buta yang ingin ketemu dengan Nabi. Ini kan suasananya lagi rapat penting. Lalu Nabi dibisikin oleh orang itu, ya Rasul, ada orang buta pengen ketemu dengan kau. Nabi kan lagi mimpin rapat. Nah tiba-tiba, Pak, wajahnya Nabi itu abasa wa tawalla. Kalau bahasa Indonesianya abasa wa tawalla itu masam. Masam itu bahasa Cirebonnya apa, Pak? Cemberut ya. Tiba-tiba Nabi seolah-olah mengatakan, oh rapat lagi penting kok, ada tamu gitu. Langsung Allah mengendur, abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Kata Allah, wahai Muhammad, orang yang di depan kamu ini, orang yang mengetuk pintu jauh lebih mulia daripada orang yang kau hadapi. Satu-satunya dosa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi cemberut, Pak. Berarti cemberut itu nggak boleh. Nah kata Nabi SAW didasarkan hadis ini, tersenyum kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Asal jangan tersenyum sendiri, Pak. Bisa bahaya. Ya. Tersenyumlah, Pak. Ya. Coba Bapak tanya kepada para dokter, apa efek senyuman yang tulus bagi kesehatan? Senyum yang dilakukan secara tulus bernilai sedekah, tapi punya efek yang luar biasa bagi tingkat kesehatan kita. Tersenyum itu ibadah, tersenyum yang tulus kata Nabi kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Ini kesalehan sosial. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wasamizul adza anit thariq sedekah. Subhanallah, Pak. Ini pekerjaan-pekerjaan kecil, Pak. Menyingkirkan duri dari jalan, khawatir orang lain terluka, itu juga sedekah. Tapi kalau di komplek kapuk ini nggak ada duri, Pak ya. Mungkin ada batu di tengah jalan, takut batu ini terlindas motor dan motor akan terguling, kita ambil, itu ibadahnya luar biasa. Jadi menyingkirkan bahaya yang ada di pinggir jalan, yang dikhawatirkan membuat orang lain terluka dengan adanya barang itu bagian dari cara kita menumbuhkan kesalehan sosial. Pekerjaan nggak mahal, Pak. Ada kayu ya di pinggir jalan bekas banjir, lalu kita ambil kayu itu sudah ibadah supaya orang lain tidak terluka dengan kayu itu. Kita pinggirkan kayu itu, luar biasa.
Apalagi kalau Bapak secara sistematis melakukan gotong royong, bersih-bersih jalan supaya jalan jadi nyaman, itu jauh lebih hebat lagi, Pak. Wong menyingkirkan benda kecil dari jalan agar orang lain tidak terluka saja bagus, apalagi secara struktur Bapak Ibu melakukan upaya berjamaah, melakukan kebersihan agar orang lain lewatnya nyaman, itu luar biasa. Saya pernah ditanya oleh satu jamaah, Pak, saya punya rumahnya di sini, kemudian dibelokkan, ini jalan mobil, Pak. Rumah saya dekat, ada tanah sekitar 1-2 meter ke depan rumah, ke depan jalan itu lewat mobil. Lalu untuk melindungi rumahnya, dia pasang di sudut rumah itu batu, Pak. Jadi supaya nanti ketika mobil tidak terkendali, nabraknya nggak rumah dulu tapi batu dulu gitu. Kalau dia memasang batu pada tanahnya, itu hak dia nggak, Pak? Hak dia. Tapi orang yang memiliki kesalehan sosial, dia akan berpikir, saya siapkan tanah 0,5 meter atau 1 meter untuk dipersilahkan orang belok supaya memudahkan mobil lebih mudah. Investasinya jangka panjang. Ketika dia mati, setiap hari orang lewat, pahalanya terus mengalir. Jadi orang cerdas tidak akan memasang batu agar melindungi rumahnya, tapi memberikan ruang jalan bagi orang lewat agar ketika dia nanti mati, maka jalan itu menjadi amal jariah sepanjang hidupnya. Tapi ini jarang terjadi, Pak. Untuk melindungi rumah kita, ya kita lebih utama. Ada nggak, Pak, yang menyiapkan jalannya, tanahnya sendiri agar orang lain lewat supaya, ya ada lah ya. Tapi itulah pekerjaan sederhana yang mungkin berat ya, tapi efeknya menimbulkan kesalehan sosial. Ini yang disebut dengan menyingkirkan bahaya duri dari jalan adalah sedekah. Subhanallah, Pak. Ya, ini ngajinya kita sederhana aja hari ini pagi ini ya. Kemudian hadis yang berikutnya yang kelima ya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Maknanya apa? Allah akan terus melindungi seorang hamba selama dia melindungi dan menolong orang-orang lain. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari langit, maka syaratnya tolonglah orang-orang yang di sekitar kita. Jadi ketika Bapak membantu orang lain, sebenarnya bukan membantu orang lain, tapi sedang membantu diri kita sendiri. Karena kata Nabi, siapa yang punya komitmen untuk membantu orang lain, maka langit akan membantu kita sendiri. Subhanallah, Pak. Itu cara berpikir. Mungkin secara ekonomi, kalau kita membantu orang lain, ekonomi kita berkurang. Sebenarnya tidak. Itu cara Allah memberikan pertolongan pada kita. Kalau dalam hadis atau dalam teks yang lain, intan surullah yansurkum. Ketika kau menolong agama Allah, menolong hamba-hamba Allah, Allah akan menolong kalian. Ini penting, Pak. Jadi ketika kita ingin mendapat pertolongan dari langit, maka syarat pertamanya, syarat utamanya adalah bantulah orang lain. Maka saya seringkali berbagi pada teman-teman, ketika kamu punya kesempatan bisa membantu orang lain, bantulah orang lain. Kenapa? Karena ketika pada saat kita membantu orang lain, itu artinya Allah sedang mengabulkan doa-doa orang lain melalui kita. Maksudnya gimana? Ada orang lain dalam kesulitan ekonomi, dalam tekanan ekonomi, dalam problem keluarga, lalu kita datang membantu dia, menolong dia. Dia berdoa setiap hari supaya Allah memberikan pertolongan, lalu kita datang membantu meringankan apa yang menjadi beban saudara kita. Itu artinya apa? Ketika kita membantu orang lain, artinya Allah sedang mengabulkan doa-doa orang lain melalui kita. Berarti apa? Kita posisinya sebagai duta, sebagai perantara antara seorang hamba dengan Tuhannya. Betapa mulianya orang yang menjadi perantara antara seorang hamba dengan Allah. Inilah keajaiban membantu orang lain. Maka sering kita sampaikan, ketika kita punya kesempatan bisa membantu, bantulah. Dengan pikiran, dengan uang, dengan ekonomi, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ini kelihatan udah terang ya. Saya khawatir Bapak Ibu hatinya sudah tidak di sini lagi.
Biasanya kalau udah agak terang, apalagi makanan sudah tersedia, udah fokusnya udah nggak maksimal. Sebenarnya ada 5 lagi nih Pak Wahyu yang harus saya jelaskan, tapi next time lah ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain. Ngaji kita simple saja hari ini, tidak berat-berat Pak. Mari kita menjadi orang yang menjadi soleh secara sosial. Tidak hanya sholat yang kita kejar, tapi juga berbuat baik pada sesama. Karena kalau kita punya masalah dengan sesama, sholat sehebat apapun nggak bisa pulang dengan selamat. Dalil terakhir yang ingin saya sampaikan, Nabi Muhammad pernah mau menyolatkan jenazah. Ya Pak, ingat ya? Kumpul jamaah di Masjid Nabawi, jenazah sudah mau disolatkan, Nabi jadi imam. Sebelum Nabi memimpin sholat, Nabi bertanya, apakah jenazah ini sudah selesai urusannya dengan sesama? Masalah hutang. Lalu ahli warisnya mengatakan, ya Rasulullah, jenazah ini masih punya utang 2 dinar pada orang lain. 2 dinar itu, 1 dinarnya 4,25 gram emas. Jadi sekitar 9 dinar atau 8,5 dinar gram ya. Kemudian orang ini masih punya masalah dengan orang lain. Begitu mendengar jenazah yang akan disolati ini punya masalah dengan orang lain, Nabi keluar dari masjid, nggak mau menyolatkan. Sampai di pintu masjid, ahli warisnya ngejar, ya Rasulullah, saya yang akan menanggung utang dan saya akan meminta maaf kepada orang yang pernah masalah dengan jenazah ini. Begitu ahli warisnya sudah menanggung akan membayarkannya, Nabi pun balik lagi ya, dan kemudian mau menyolatkan. Apa pesannya? Bahwa sholat kita, ibadah kita, ngaji kita belum cukup untuk kita pulang selamat kalau kita masih punya masalah dengan orang lain. Maknanya apa? Pentingnya kesalehan sosial. Hablum minallah wa hablum minannas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tanya jawab? Ada ya? Baik, saya kembalikan kepada Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa itu maka menjadi ini ada pertanyaan Pak Subur di mau tanya tentang hubungan manusia sama Allah. Kadang-kadang kita sebagai manusia selalu berhubungan sifatnya sesama sosial saja. Tapi kalau sesama Allah, ingatnya itu pada waktu kita sakit saja. Kalau sakit kita baru ya Allah karena sedangkan hidup saya udah karena sakit. Tapi kalau kita masih sakit, aku 2 hari 3 hari melunya luar biasa. Berarti kan nggak seimbang. Baru dicoba untuk sakit, kita melunya luar biasa. Tapi kehidupan ini tanpa ini maka ada yang diberikan dari Allah, dari bayi sampai muslim. Jadi kan keseimbangan antara kehidupan kita sama hubungan manusia sama Allah. Jadi gimana caranya supaya baik antara kehidupan manusia sama Allah? Caranya gimana supaya baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu perbedaan iblis sama jin. Karena kan kalau jin itu ada yang ada yang iklan, apakah memang iblis itu sendiri memang dia seperti malaikat ceritanya banyak, atau memang dia ada yang sudah bertobat atau misalnya sama dengan jin, ada yang sudah bertobat menjadi jin Islam. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya sangat banyak disampaikan oleh jamaah dan pertanyaan berat. Jadi ada satu ayat dalam Al-Quran atau hadis dalam hadis Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu idealnya. Maksudnya apa? Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup akan selama-lamanya. Kalau kita berpikir hidup kita akan selama-lamanya, pasti kita akan bekerja keras untuk memenuhi kehidupan dunia. Tapi kata Nabi, wa'mal li akhiratika,
tapi bekerjalah untuk akhirat, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah besok mau mati. Pertanyaan saya, kalau Bapak dikasih tahu besok mau mati, apa yang dilakukan hari ini? Melakukan pertobatan secara total. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan harusnya seimbang, ya, tidak terlalu terjebak oleh urusan duniawi dan melupakan akhirat, melupakan Allah. Memang betul Pak, orang kadang-kadang sakit yang dekat dengan Allah jauh lebih mulia daripada sehat tapi jauh dari Allah. Ke dalam keadaan terpuruk, kepahitan, kemalangan dan sakit, tapi mesra dan dekat dengan Allah, walaupun beberapa saat jauh lebih mulia daripada kita kaya, sehat, tapi jauh dari Allah. Kadang-kadang sakit itu mengingatkan kita jauh lebih dekat dengan Allah. Kalau begitu enak sakit Pak ya? Enggak juga ya. Mending sakit tapi sabar, atau mending sehat tapi nggak sabar? Pengennya sehat tapi sabar ya, nggak sama. Tapi kalaupun kita sakit, asal kita menjadi pengingat dekat dengan Allah, itu jauh lebih mulia. Memang idealnya begitu. Tapi dalam Islam, semua aktivitas apapun di dunia, mau sehat mau sakit, kita melakukan aktivitas, kalau motivasi kita niatnya ibadah, maka dinilai itu dekat dengan Allah. Bapak kerja dari rumah waktu muda, Bismillahirrahmanirrahim, saya bekerja sebagai bagian dari ibadah saya kepada Allah untuk mencari nafkah, untuk isi. Maka selama pekerjaannya itu adalah ibadah sama Allah. Makanya dalam Islam itu niat, orientasi, motivasi itu menentukan kualitas. Pekerjaan apapun yang nilainya positif, kalau diniati sebagai bagian dari ibadah, akan mendapatkan reward ibadah dari Allah Subhanahu. Jadi bukan hanya karena sakit saja, ya. Nah, tapi kalau ternyata sudah terlanjur, hanya pada saat sakit saja, pada saat terpuruk saja kita ingat Allah, maka baca dalam Al-Ahqaf ayat 15. Kata Al-Ahqaf ayat 15, ketika orang sudah di usia 40 tahun, mungkin selama 40 tahun itu banyak hal-hal amal yang kosong, maka bayarlah dengan 4 hal untuk mengejar tadi Pak. Apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Kalau saya terjemahkan secara bebas, cara membayar amal kita yang masih kosong selama 40 tahun ke belakang, bayarannya adalah selalu bersyukur setiap hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa syukur kita yang kita persembahkan setiap saat itu membayar hutang-hutang amal kita yang mungkin jauh dari Allah. Maka ketika sudah usia 40, nggak boleh ada lagi mengeluh Pak. Nikmati aja. Hujan, terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan aku hujan. Panas, terima kasih ya Allah, Engkau sudah. Jadi semua apapun yang terjadi termasuk sakit, disyukuri. Maksudnya apa? Cara membayar amal kita yang mungkin selama sekian puluh tahun lalu, kalau kita kejar dengan waktu nggak akan terkejar. Maka caranya kata Allah, banyak bersyukur. Yang kedua apa? Membayarnya. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta ala walidayya wa an amala shalihan tardahu. Melakukan percepatan amal, akselerasi amal. Maksudnya apa? Yang dulunya malas sholat sunnah, sekarang di sholat sunnahnya rajin. Yang dulunya malas baca Quran, sekarang itu kira-kira percepatan amal yang akan mengejar kekosongan kita yang selama ini jauh dari Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, waslih li fi dzurriyyati, berikan pendidikan anak-anak kita agar menjadi soleh. Ketika kita menghabiskan uang, menghabiskan energi, menghabiskan waktu untuk mendidik anak-anak kita tumbuh menjadi anak soleh, maka kata Allah, itu cara kita membayar amal kita yang boleh jadi belum banyak yang kita lakukan. Dan yang terakhir, ini tubtu, ya, melakukan pertobatan. 4 cara untuk mengejar amal yang mungkin boleh jadi terlalu jauh dari Allah. Pertama, tiap hari kita lakukan rasa syukur pada Allah. Yang kedua, melakukan percepatan amal. Yang ketiga, apa tadi? Mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Dan yang keempat, pertobatan.
Kemudian Bapak tadi, ya, iblis itu kakek moyangnya, Pak. Generasi-generasi di dalamnya ada setan, ada jin. Jin itu betul, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada orang-orang, ada jin-jin yang soleh juga, ya. Ya, jadi iblis itu kakek moyangnya, setan itu anak-anak buahnya, Pak. Dan setan nggak pernah mati sampai hari kiamat. Jumlahnya banyak, Pak. Karena Allah kan bersumpah, iblis bersumpah, ya Allah, saya siap diusir dari surga, tapi saya minta dua hal. Apa kata iblis? Saya minta umur saya dipanjangkan. Kata Allah, aku beri umurmu sampai hari kiamat. Jadi iblis, setan nggak pernah mati, Pak. Tapi kan ada di film horor kalau orang pakai tasbih, iblisnya mati gitu ya. Nggak ada, Pak. Iblis itu sudah diberi garansi oleh Allah sampai hari kiamat nggak mati. Makanya banyak, ya. Tapi setan juga ada dua, ada berupa jin, ada berupa manusia. Surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Kalau tiba-tiba Bapak mau sholat, tiba-tiba nggak kiyang, males ambil air wudhu, itu setan sedang membisikkan kita. Tapi ketika Bapak mau ke masjid, lalu ada teman kita satu kantor, ayo kita jalan-jalan, itu setan berbentuk manusia, Pak. Ya, yang ngajak tidak baik. Jadi berupa jin, berupa bisikan. Setan itu berupa fisik. Kalau ngajak mau sholat berjamaah, diajak malah main oleh teman kita. Itulah setan berbentuk manusia. Jadi itu, Pak, ya, ya nggak pernah mati, ya. Makanya luar biasa, Pak. Ini setan banyak. Tapi nggak usah khawatir, setan itu akan takut kepada satu orang. Siapa? Orang-orang yang hidupnya penuh dengan ikhlas. Itu deklarasi setan kepada Allah. Ya Allah, aku akan goda semua jamaah Darul Muslimin. Kata Allah, kata iblis kepada Allah. Apa? Silahkan kalau mampu. Tapi iblis mengatakan, saya akan bertekuk lutut kepada satu orang. Siapa? Orang-orang yang hidupnya penuh dengan keikhlasan. Sholatnya ikhlas, sarapan pakai empalnya ikhlas, gitu. Dan sebagainya ikhlas. Itu setan lari, Pak. Lari. Saya kira itu, Pak, ya. Terima kasih sudah cukup siang. Mohon maaf kalau temanya sangat sederhana. Mudah-mudahan ada manfaatnya nggak, Pak? Ada, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi jalan-jalan untuk menuju ke Allah SWT, yaitu kesehatan sosial dan kesehatan individu sebagai kepada Allah yang betul. Amin, amin, amin. Dan di akhir acara ini kita bersama-sama alhamdulillah alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.